Nah, ini dia. Nah, iltifat kata istilah lainnya sorf atau insorofa. Sorf atau insorofa. Kayak insarafa yansarifu insirofan dari inqalaba. Nah, sorf atau insirofan artinya pada dasarnya artinya ini berubah atau perubahan. Ya kan kalau kita nge-sorf kayak barusan insarofa berubah yansarifu, berubah insirofan dari maldi, mudhari, masdar, kan berubah tuh. Iya. Jadi kata yang punya sorf itu ada perubahannya di situ, makanya dibilang sorf. Nah, ini insirof ini istilah lain untuk iltifat. Seperti itu. Nah, contohnya lagi kalau perubahan atau iltifat tentang orang gitu. Di surat Al-Kautsar. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu gitu ya. Terjemahan kasarnya gitu. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kami ini siapa? Allah. Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Maka sholli, berdoalah, memintalah kepada Rabbika, Tuhanmu. Sekarang Tuhan siapa? Kami tadi. Tuhan siapa? Allah. Allah, kami tadi. Nah, sekarang kami orang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Orang pertama. Kalau Tuhan jadi orang keberapa? Ketiga. Ya, ketiga. Kalau misalnya kita nyebutin nama atau gelar atau jabatan seperti itu ya, itu jadi dianggap Ketiga. orang ketiga. Oh, oke. Iya kan? Karena misalnya Oh iya benar Kak. ngomongin Tidak orang kelihatan kan? Tidak kelihatan ada gitu kan? Iya. Jauh gitu. Itu. Nah, ini kita sama-sama membicarakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di ayat pertama menggunakan orang pertama, di ayat selanjutnya menggunakan orang ketiga. Nah, seperti ini iltifat. Itu yang disebut Sama-sama membicarakan tadi ya, Kak. Kenapa tidak fasolli lana? Maka berdoalah kepada kami. Kan? Kenapa? Nah, itu iltifat. Nanti ada penjelasannya. Jadi objeknya atau topiknya itu harus sama-sama Allah ya kan? Kita nggak ada iltifat kayak kamu adalah temanku. Kamu orang kedua. Ku orang pertama. Wah, iltifat nih. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu itu ya kamu. Aku orangnya lain lagi, beda lagi. Jadi ini tidak bisa dibilang iltifat. Yang bisa dibilang iltifat kalau sama subjeknya. Oke. Nah, kadang orang-orang juga mengira bahwa iltifat hanya terjadi kayak di surat Al-Kautsar ya, satu ayat kemudian di ayat selanjutnya terjadi iltifat. Nah, sebenarnya iltifat itu bisa terjadi di dalam satu ayat. Bahkan di dalam satu ayat bisa terjadi iltifat.
Nggak mesti harus dari ayat yang berbeda. Nah, ini juga mereka kasih tahu ke kita, bukan mereka, Profesor Abdul Halim juga, wah ini luar biasa beliau, mengkategorikan tipe-tipe iltifat. Tipe-tipe iltifat ada 6 kategori iltifat. Yang pertama perubahan orang, yang kayak antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan iltifat jenis ini adalah yang paling sering terjadi di dalam Al-Quran. Nah, kemudian iltifat jenis ini juga dibagi lagi jadi 5 subkategori. Wah, ini terlalu detail banget mereka mempelajarinya, luar biasa. Oke, anak ulangi lagi. Iltifat itu ada 6 kategori yang disebutkan oleh Profesor Abdul Halim dalam bukunya ini. Yang pertama, kategori pertama yaitu iltifat atau perubahan yang terjadi tentang orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan ini paling sering terjadi dalam Al-Quran. Terjadinya lebih dari 140 kali. Nah, kategori ini dibagi jadi 5 subkategori. Yaitu perubahan dari orang pertama ke orang ketiga terjadi sebanyak 100 kali. Orang ketiga ke orang kedua terjadi 60 kali. Orang kedua ke orang ketiga di bawah 30 kali. Orang pertama ke orang kedua hanya ada 1 contoh yang ditemukan, jadi nggak jarang banget ya. Kemudian dari orang kedua ke orang ketiga itu nggak ada. Kategori yang kedua, perubahan di dalam jumlah. Kayak kita belajar jumlah kan singular, 2, pair, atau jamak. Kemudian perubahan di dalam lawan bicara. Kayak kita ngomongnya ke siapa nih? Kayak kemarin Hana kasih contoh. Saya ngomong, oh kamu sudah berusaha dengan sangat baik. Saya ngomong sama Kak Laksmi. Tiba-tiba saya pindah ngomong sama Bunda Eca. Wah, dia itu hebat banget ya. Ngomongin Kak Laksmi juga. Saya ngomong sama Kak Laksmi, pindah ngomong ke Bunda. Nah, itu salah satu kategori iltifat juga. Kemudian yang selanjutnya kategori perubahan yang terjadi di dalam kayak fi'il gitu, antara penggunaan fi'il mudhari ke fi'il madhi. Kemudian kategori perubahan status dari rofa jadi nasab. Harusnya rofa nih, kok jadi nasab? Kenapa? Nah, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan secara grammar. Kayak kalau ada ism yang statusnya nasab itu bisa jadi detail atau maf'ul, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, tapi ada di satu ayat misalnya, ini harusnya rofa, kok jadi nasab? Secara grammar harusnya rofa, kok dia jadi nasab? Nah, itu juga termasuk iltifat. Kemudian menggunakan kata benda pada tempat yang seharusnya kita gunakan kata ganti. Ini agak sulit nih. Coba dulu. Ini coba. Saya mempunyai seekor kambing aja lah. Dia suka makan rumput. Sial. Dia suka main jauh. Kambing saya jarang mandi. Saya mempunyai seekor kambing. Kata benda. Nama dia sendiri. Kemudian saya pakai dia suka makan rumput. Siapa dia? Kambing. Iya, tapi saya menggunakan kata ganti orang ya kan? Kata ganti. Nggak saya bilang kambing suka makan rumput, tapi saya bilang dia. Kata ganti.
Lagi dia suka main jauh. Kata ganti juga. Harusnya di sini saya bisa bilang dia jarang mandi. Tetap orang mengerti si dia ini kambing saya tadi. Tapi saya pilih menggunakan kata bendanya lagi. Kambing saya. Harusnya pakai dia toh? Simple. Kenapa saya pilih menggunakan kata bendanya lagi? Nah, itu. Dalam Al-Quran terjadi yang seperti itu. Insya Allah setelah ini kita akan membahas salah satu contoh iltifat yang ada di dalam surat Yunus. Ini udah 5 menit lagi tersisa. Tanggung banget kalau kita mulai sekarang. Jadi apakah ada pertanyaan sejauh ini tentang iltifat? Belum Kak, mungkin dengan contoh nanti lebih ini ya, lebih mantap. Insya Allah lebih mantap. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita stop dulu di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti ya. Jam berapa Kak? 15 menit dari sekarang bisa nih kayaknya, soalnya azannya udah ini. Jadi 7.35. Uh, 7.35, 7.40 lah ya. 7.35 jadi 7.35, 7.40 lah ya. Oke, Ya, Kak. oke Kak. Insya Oke. Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.